Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang NU punya ketua. Sekarang ketua PBNU-nya namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil MA. Tujuannya apa? NU punya ketua. Insya Allah tujuannya biar NU ini terorganisir. Artinya ketika di antara warga NU yang punya kebingungan, maka ketua NU lah yang memberi pencerahan agar kita sudah tidak punya keraguan lagi. Sekarang saya mau bertanya, sebenarnya yang harus nurut itu apakah kita kepada ketua NU Kang Said atau Kang Said yang harus nurut kepada kita? Contoh, kita berpendapat A, Kang Said berpendapat juga A, maka kita membenarkan pendapat Kang Said. Alasannya karena pendapat Kang Said sama dengan pendapat kita. Namun setelahnya kita berpendapat B, Kang Said berpendapat A, maka kita memvonis Kang Said itu salah. Alasannya karena Kang Said tidak sependapat dengan kita. Lah, sekarang saya mau bertanya, sebenarnya yang harus nurut itu apakah Kang Said nurut kepada kita atau kita nurut kepada Kang Said? Lah, kalau kita merasa warga NU yang tulus, siap dibimbing dan dipimpin oleh ketua yang dijadikan secara demokrasi, maka kitalah yang harus nurut kepada ketua NU, bukan ketua NU yang harus nurut kepada kita. Nah, ketua NU berpendapat menyelamatkan tanah air ini lebih utama, sebab mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Walaupun itu adalah jargon, bukan hadis atau Al-Quran, tetapi itu sangat-sangatlah tepat sekali. Sebab seperti negara-negara di Timur Tengah, katanya mereka kuat agamanya, akan tetapi mereka hanya mempertahankan agamanya saja, tetapi lupa akan tanah airnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah peperangan dan peperangan. Berapa yang sudah terbunuh? Lah, hanya Indonesia ini yang sampai saat ini tidak pernah terjadi peperangan. Karena apa? Karena dipimpin oleh ketua NU bahwa mencintai tanah air itu adalah pokok keselamatan negara. Nah, bagaimana cara mencintai tanah air itu? Minimal harus pro dengan pemerintah. Nah, sebab kalau tidak pro dengan pemerintah, itu sumbernya
yang menyulut peperangan. Peperangan di tanah air ini sumber penyuletnya adalah yang tidak pro dengan pemerintah. Kalau yang pro dengan pemerintah, tidak ada sedikit pun sebagai penyulut peperangan. Berarti kita membuang jauh-jauh pemikiran yang ada di dalam kita yang tidak pro dengan bangsa itu adalah yang efektif, yang paling efektif dan efisien, yang tepat sekali untuk diterapkan di negara kita agar kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Keadaannya selalu tenang, damai, tentram dan sejahtera. Apakah kita mampu beribadah di tanah air yang penuh peperangan? Seperti apa rasanya? Kita punya anak sakit saja rasanya gak karuan-karuan. Apalagi negara selalu ada bom, tembakan, dan lain sebagainya. Seperti apa rasanya kita? Ibadahnya seperti apa ketenangan ibadah kita? Coba lihat. Siapakah pembunuh sahabat seperti sahabat Umar, Abu Bakar, atau Utsman? Apakah mereka itu yang membunuh adalah orang-orang yang tidak beragama Islam? Maaf, 1000 maaf. Mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Bahkan kata Kang Said, mereka itu adalah di waktu siang selalu berpuasa, di waktu malam selalu bertahajud atau sholat malam. Dan mereka hafal Al-Quran. Kenapa berani membunuh? Karena dianggap kebijakan pemerintah tidak tepat dengan menurut pemikiran mereka, sehingga mereka berani membunuh ketuanya sendiri. Maksudnya membunuh pemerintahnya sendiri. Nah, seperti di Indonesia ini, siapakah yang sedang membabi buta untuk memusuhi pemerintah itu? Apakah di luar orang-orang Islam? Maaf, 1000 maaf. Selama ini saya menghayati mereka yang sedang beragama Islam ini. Di mana perbedaannya dengan yang sudah terjadi di pada waktu sahabat-sahabat itu? Jadi kalau kita yang benar-benar tulus sebagai warga NU, tolong dalilnya. Ketika tidak pro dengan Kang Said sebagai ketua NU, singkirkanlah dulu demi menyelamatkan tanah air ini. Jangan sampai kita menggebu-gebu karena saking merasa dekatnya dengan Allah. Ternyata itu maka nafsu, enak saja. Ketika kita tidak mempertahankan tanah air itu, sebenarnya adalah nafsu. Sebab mempertahankan tanah air adalah sebagian daripada iman. Ketika kita tidak mempertahankan agama, tidak mempertahankan tanah air, berarti lawannya iman, itu adalah nafsu. Terserah mau berdalil apa, dan terserah siapapun orangnya. Kenapa? Aku cinta tanah air. Aku sebagai warga NU yang harus tunduk kepada ketua NU, bukan berarti ketua NU harus tunduk kepada kita. Kalau kita benar-benar mengakui organisasi NU adalah hebat, tidak ada yang menanding di dunia ini. Hai, berapapun kitab Anda, berapapun kepintaran Anda, satu langit kitab Anda ngelotok kitab Anda, tetapi Anda berani menyalahkan ketua NU. Aku pikir mereka bukanlah orang yang
cerdas, tetapi satu-satunya orang yang menyulut peperangan di negara ini, sebab yang mempertahankan di Indonesia ini terutama adalah orang NU yang dipimpin oleh ketuanya yang sekarang ini adalah Kang Said. Coba berpikir, kita terutama di Indramayu, pemerintah menghimbau dengan kebijakan MUI Indramayu untuk sholat Jumat dari kemarin sampai tanggal 20, bahkan sampai hari raya Idul Adha, itu tidak boleh diadakan. Bukan berarti tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat. Kalau dalam keadaan darurat, kita disuruh sholatnya di rumah masing-masing. Nah, objek kita ibadah itu, kalau kita yang masih berpendapat objeknya adalah pahala. Nah, kalau kita sholat di masjid, hasil pahalanya sekian. Nah, terus kita sholat sendirian, duhur di rumah, hasil pahalanya juga sekian. Kalau sama-sama sekian, bagaimana kita memilih di masjid? Sedangkan di masjid sama dengan kita tidak pro dengan pemerintah, sedangkan di rumah jelas-jelas pro dengan pemerintah. Kalau pro dengan pemerintah, justru pahalanya lebih besar. Sebab apa? Sebab membuat suasana tidak gaduh, membuat suasana tenang, tentram, dan damai. Itulah yang disebut kita benar-benar mencintai tanah air. Nah, tetapi keyakinan itu berat sekali katanya. Seperti orang berada di tingkat nomor 10 disuruh turun ke bumi. Itu seandainya dikasih imbalan apapun tetap tidak mau. Bahkan nyawa pun menjadi taruhan, saking takutnya kalau itu turun, karena diyakini bahwa turun itu menyebabkan nanti mati. Itu keyakinan itu seperti itulah. Sekarang orang Islam terutama di Indramayu itu punya keyakinan dua. Ada yang masih berkeyakinan yang benar itu di masjid tetap mengadakan Jumatan, dan ada yang benar itu adalah pro dengan pemerintah. Lah, kalau keyakinan itu seperti itu, maka kita harus saling toleransi dan saling menghormati. Artinya yang tidak dibenarkan adalah kalau kita bertengkar. Nah, yang namanya toleransi yaitu jangan membuat Jumatan seperti biasanya. Kalau membuat Jumatan seperti biasanya, itu sepertinya menantang. Kita dalam suasana corona ini dihimbau harus kuat, harus imunnya benar-benar kebal. Maksudnya pikirannya jangan takut. Nah, sebab apa? Sumber penyakit itu pertama datangnya dari pikiran. Nah, kalau pikirnya down, maka penyakit akan mudah datang. Lah, sehingga kita dihimbau pertama kekebalan tubuh harus disiapkan. Maksudnya pikiran kita harus disiapkan, jangan ketakutan. Ibarat kita hutang sama saudara. Nah,
Di dalam perjalanan mau hutang ini kena hujan. Ternyata nyampe di rumah saudara, minta hutangnya nggak dikasih. Pulang lagi kehujanan. Nah, nyampe di rumah panas tis, sakit, panas tis, panas dingin. Kenapa? Karena pikirannya pusing. Nah, itu namanya imunnya lemah. Tetapi sebaliknya, kita pengen hutang atau mau hutang sama saudara, di perjalanan kena hujan, kena angin, tapi ternyata nyampe di sana dikasih hutangnya sama saudaranya. Begitu pulang, walaupun di perjalanan itu terkena hujan dan angin, nyampe di rumah dia nggak sakit. Kenapa? Imunnya senang. Itulah yang namanya imun, kekebalan tubuh. Nah, jadi mempertahankan atau kekebalan tubuh ini amat sangat harus diprioritaskan. Jadi walaupun kita sedang dalam suasana corona, kita harus jangan takut dulu. Maksudnya jangan takut bukan berarti harus menantang. Karena kita tidak takut sehingga wah pemerintah nggak benar, wah dokter nggak benar. Jangan begitu. Kita nggak boleh takut, tetapi tetap harus mentaati protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah atau dokter. Kita mematuhi protokol kesehatan atau mematuhi aturan pemerintah bukan berarti kita takut kepada corona, sehingga kita tetap dalam suasana yang tenang dan tidak panik. Dan insya Allah penyakit corona pun mulai terhindar sedikit demi sedikit, lama-lama hilang. Jadi corona akan terjadi kepada orang yang ketakutan dulu. Contoh, orang yang sudah terkena pilek atau batuk-batuk, nah, dia sudah berpikir jangan-jangan ini corona, nanti gimana. Dengan kita berpikir nanti gimana, akhirnya apa? Ya malah terkena sakit. Tapi kalau kita ikhtiar, tetapi dengan pasrah, ikhtiar dibarengi dengan pasrah. Ya kalau memang Allah menakdir saya mati sekarang, siap, nanti juga siap, karena semua juga adalah takdir Allah. Ya tenang, ya bagaimana, ya lah, enggak lama insya Allah sembuh. Pertama itu ketenangan dulu, jangan panik dulu. Kepanikan itu akan menyebabkan penyakit semakin bertambah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah biar jangan takut, dan kita harus patuh kepada pemerintah demi kita mempertahankan tanah air kita agar tetap utuh, tidak terjadi peperangan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu sementara pikiran yang ada di benak saya, pikiran yang ada di pikiran saya, yang ada di otak saya. Ya mungkin pendapat orang itu berbeda-beda, tapi insya Allah pikiran saya seperti itu. Mudah-mudahan ada baiknya. Saya ingin menyumbangkan sedikit pemikiran seperti itu. Hanya itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.